Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Ziaul Haq, Eva Safitri, Nadia Septiani, Neti Armita, dan Ratna Setiawati. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan struktur atom yang terbagi menjadi 4 materi. Yang pertama ada Models of Atom, yang kedua Discovery of the Nucleus, yang ketiga Discovery of the Electron, dan yang keempat, Discovery of the Neutron. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Eva Safitri. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian atom. Konsep tentang atom pertama kali dicetuskan oleh Demokritus. Menurut Demokritus, semua dapat dipecahkan menjadi partikel terkecil, di mana partikel-partikel tidak bisa lagi dibagi lebih lanjut, yaitu disebut atom. Atom berasal dari kata atomos, A yang berarti tidak dan tomos yang berarti memotong. Jadi tidak dapat dipotong atau tidak dapat dibagi. Proton, elektron, dan neutron. Partikel-partikel inilah yang menyebabkan terjadinya atom. Dalam ilmu kimia disebutkan, setiap atom memiliki titik pusat atau inti atau nukleus yang terdiri dari beberapa neutron dan proton. Partikel-partikel dasar itu ada yang bermuatan positif atau negatif, dan ada pula yang tidak bermuatan beda. Proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif, sedangkan neutron tidak bermuatan atau netral. Kemudian sifat-sifat partikel. Pada sifat-sifat partikel kita bisa lihat pada tabel berikut ini ya. Pada proton, tandanya itu P besar, muatannya +1, masanya 1,67252 dikali 4 atau 1,00727663. Pada neutron, tandanya N kecil, muatannya 0, masanya 1,67282 dikali 10 pangkat min 24 atau 1,008664. Kemudian elektron, tandanya kecil, muatannya itu min 1, masanya 9,1091 kali 10 pangkat min 28 atau 0,00548597. Kemudian model-model atom. Awal fisika nuklir dapat ditelusuri kembali ke studi tentang struktur atom, dimulai dengan penemuan radioaktivitas pada tahun 1896 oleh Henry Becquerel. Selanjutnya, 3 model radioaktivitas yang berbeda diamati memancarkan A partikel, B partikel, dan G ray. Diketahui bahwa A partikel adalah inti helium, B partikel adalah elektron atau positron, dan G ray adalah radiasi elektromagnetik berenergi tinggi. Hambatan A partikel dengan materi yang mengungkapkan keberadaan inti di dalam atom. Berikut ini paragraf tentang model disajikan untuk membangun struktur atom dan nukleus. Yang pertama, hipotesis atom Dalton. Yang kedua, model atom Thomson. Yang ketiga, model atom Rutherford. Yang keempat, model atom Niels Bohr. Yang kelima, model atom Erwin Schrödinger. Kemudian kita lanjutkan ke yang pertama, yaitu hipotesis atom Dalton. Semua unsur terdiri dari partikel diskrit yang disebut atom. Atom-atom ini tidak dapat dibagi oleh proses kimia yang diketahui. Semua atom dari unsur yang sama identik dalam segala hal, terutama dalam berat. Atom dari unsur yang berbeda-beda beratnya.
Senyawa terbentuk dari gabungan atom-atom dan unsur-unsur yang berbeda dalam proporsi numerik sederhana. Misalnya, satu atom natrium bergabung dengan satu atom klorin untuk menghasilkan satu molekul natrium klorida. Demikian pula dengan dua atom hidrogen dan satu atom oksigen bergabung untuk memberikan molekul air. Bisa kita lihat gambar tersebut merupakan gambar dari model atom Dalton. Selanjutnya, model atom Thomson. Penemuan elektron dalam percobaan sinar katoda yang terkenal oleh J.J. Thomson memberikan titik awal untuk teori struktur atom. Karena elektron adalah ditemukan membawa muatan negatif dan atom secara keseluruhan netral secara listrik. Timbul pertanyaan besar tentang distribusi muatan positif di dalam atom. Salah satu pengaturan muatan positif dalam atom adalah dibuat oleh J.J. Thomson, yang menyatakan bahwa atom hanyalah gumpalan materi dengan muatan positif dan elektron tertanam dalam gumpalan ini. Model ini adalah dikenal dengan model plum puding, di mana plum adalah elektron negatif yang ditempatkan dalam puding yang diolesi muatan positif. Model ini juga disebut model semangka, di mana biji adalah elektron negatif. Gambar 1.2 menunjukkan model puding plum dari nukleus seperti yang diberikan oleh J.J. Thomson. Plum diwakili oleh tanda min dan puding dilambangkan dengan tanda plus. Kita perhatikan pada gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar model atom Thomson. Selanjutnya, model atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford dan rekan kerjanya mempelajari cara partikel bercerai-berai ketika melewati kertas emas tipis. Mereka melakukan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar partikel bergerak lurus tanpa dibelokkan oleh kehadiran foil emas. Yang kedua, beberapa partikel yang jumlahnya relatif lebih kecil menderita penyimpangan sudut kecil. Yang ketiga, sudut partikel yang masih lebih kecil sedikit sekitar 1/8.000 dihamburkan kembali, yaitu melalui sudut yang terletak antara 90 derajat dan 180 derajat. Rutherford mengubah model statis Thomson menjadi model dinamis, juga dikenal sebagai yang planetary model. Dia menyimpulkan bahwa atom mengandung muatan positif bola yang ukurannya diperkirakan 10-14 meter, dan dia juga menyimpulkan bahwa massa atom terkonsentrasi di bidang ini. Bola ini kemudian dikenal sebagai inti atom. Meskipun demikian, model atom Rutherford memiliki kelemahan, di antaranya tidak seulangi ya. Meski demikian, model atom Rutherford mempunyai kelemahan, di antaranya tak mampu untuk menerangkan mengapa tidak jauh ke inti atom akibat gaya tarik elektrostatis inti terhadap elektron. Berdasarkan satu asas fisika elektron sebagai partikel bermuatan, bila mengitari inti yang muatannya berlawanan, lintasannya akan berbentuk spiral, sehingga akhirnya jauh ke inti. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas terlihat beberapa kelemahan dari teori Rutherford tersebut. Di antara yang pertama, tidak dapat menerangkan struktur atom yang stabil. Yang kedua, tidak dapat menerangkan spektrum atom. Dan yang terakhir, karena memancarkan energi, jari-jari elektron akan mengecil dan akhirnya akan bersatu dengan inti, sedangkan kenyataannya tidak.
Kita lihat gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar dari model atom Rutherford. Oke, Selanjutnya, selanjutnya model saya atom. jelaskan model atom Niels Bohr. Kegagalan model atom Rutherford adalah ketidakmampuannya menerangkan mengapa elektron dapat berputar di sekeliling inti tanpa ditarik oleh inti sehingga bergabung. Baru pada tahun 1913, Niels Bohr menyusun teori berdasarkan atom Rutherford dan teori kuantum, yaitu satu, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron yang bermuatan negatif. Kedua, dalam atom, elektron beredar mengelilingi pada orbit tertentu yang dikenal sebagai keadaan gerakan yang stasioner, yang selanjutnya disebut dengan tingkat energi utama dan bilangan kuantum atau kulit N. Tiga, sepanjang atom berada dalam lintasan stasioner, energi akan konstan, sehingga tidak ada cahaya yang dipancarkan. Yang keempat, elektron hanya dapat berpindah dari lintasan stasioner yang lebih rendah ke yang lebih tinggi jika menyerap energi. Dan sebaliknya, jika elektron berpindah dari lintasan stasioner yang tinggi ke rendah, terjadi pembebasan energi. Namun walaupun demikian, teori Niels Bohr juga masih memiliki banyak kelemahan, yaitu Bohr hanya dapat menerangkan spektrum dari atom yang mengandung satu elektron dan tidak sesuai dengan spektrum atom berelektron banyak. Selain itu, dia tidak mampu pula menerangkan atom dapat membentuk molekul melalui ikatan kimia. Berikut adalah gambar dari model atom Niels Bohr. Selanjutnya. Model atom Erwin Schrödinger. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger berhasil merumuskan persamaan gelombang untuk menggambarkan gerakan elektron dalam atom. Energi dan bangun ruang orbital-orbital sebagaimana yang telah kita pelajari diturunkan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan persamaan gelombang Schrödinger. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger, seorang ahli fisika dari Australia, berhasil merumuskan persamaan gelombang untuk menggambarkan bentuk dan tingkatan energi orbital. Pendapat de Broglie dikembangkan oleh Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg melahirkan teori mekanika kuantum modern. Teori mekanika kuantum adalah gerakan elektron dalam mengelilingi inti yang bersifat seperti gelombang. Teori mekanika kuantum digunakan untuk menjelaskan sifat atom dan molekul. Teori mekanika kuantum mempunyai persamaan dengan teori atom Bohr dalam hal adanya tingkat energi. Perbedaan dari kedua teori terletak pada bentuk lintasan elektron. Bohr menggambarkan lintasan berupa lingkaran dengan jari-jari tertentu, sedangkan teori mekanika kuantum berupa orbital. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanika kuantum atau modern didasarkan atas tiga hal. Yang pertama, elektron dalam atom bersifat gelombang dan partikel. Yang kedua, asas ketidakpastian Heisenberg. Yang ketiga, persamaan Schrödinger, perkembangan teori atom modern berdasarkan hipotesis de Broglie. Menurut Louis de Broglie, berlaku sifat dualisme pada elektron, yaitu elektron bukan hanya sekedar sebagai partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasan juga merupakan gelombang. Berikut adalah gambar dari model atom Erwin Schrödinger. Selanjutnya. Penemuan nukleus. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford membuat suatu temuan yang cemerlang. Ia dan mahasiswanya sudah lama mengkaji sifat partikel alfa yang dipancarkan dari radium. Eksperimen Rutherford terdiri atas menembakkan foil emas tipis dengan tebal 6 x 10⁻⁵ cm dengan partikel-partikel ini dan mereka mengamati pembelokannya lewat kerlipan yang dihasilkan pada layar fluoresen ZNS, gambar 1.6. Hampir semua partikel alfa bergerak lurus melewati foil,
tetapi kadang-kadang satu di antaranya terbelokkan dengan sudut yang besar, bahkan dalam jumlah yang lebih sedikit, malah terhambur ke belakang. Rutherford tercengang, sebab partikel alfa cukup kejal dan bergerak cepat. Ia dan mahasiswanya mengkaji frekuensi yang dapat menyebabkan pembelokan besar tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa sebagian besar massa dalam koil emas itu terkonsentrasi dalam partikel bermuatan positif yang sangat kecil dan sangat rapat yang mereka sebut inti. Nah, ini gambar 1.6-nya, di mana A, kilatan cahaya menandai datangnya partikel alfa pada layar detektor. Dalam percobaan Rutherford, laju hantaman partikel pada layar beragam, dari sekitar 20 per menit pada sudut besar sampai hampir 132.000 per menit pada sudut kecil. Yang B, penafsiran eksperimen Rutherford, sebagian besar partikel alfa melewati ruang di antara inti dan hanya mengalami sedikit pembelokan. A. Beberapa lewat dekat dengan inti dan terbelok lebih besar. B. Beberapa partikel bahkan terbaurkan ke belakang. C. Inti atom jauh lebih kecil dibandingkan bintik yang digambarkan di sini. Hampir semua volume dalam atom ditempati oleh elektron, tetapi hampir semua massa terkonsentrasi pada inti. Selanjutnya ada penemuan elektron. Yang pertama, elektron pertama kali ditemukan oleh J.J. Thomson di laboratorium Cavendish pada saat mempelajari sinar katoda. Fisikawan dan kimiawan Inggris, William Crookes, menyelidiki sinar katoda pada tahun 1878 dan menemukan bahwa sinar itu dibengkokkan oleh medan magnet. Arah defleksi menunjukkan bahwa mereka adalah partikel bermuatan negatif. Hasil dari karya Crookes, sinar katoda dipelajari secara luas, dan tabung itu kemudian disebut sebagai tabung Crookes. Meskipun Crookes percaya bahwa partikel adalah partikel bermuatan listrik, karyanya tidak menyelesaikan masalah apakah sinar katoda adalah partikel atau radiasi yang mirip dengan cahaya. Pada akhir tahun 1880-an, kontroversi sifat sinar katoda telah membagi komunitas fisika menjadi dua kubu, yaitu kebanyakan fisikawan Prancis dan Inggris dipengaruhi oleh Crookes berpikir bahwa sinar katoda adalah partikel bermuatan listrik karena dipengaruhi oleh magnet. Dan sebagian besar fisikawan Jerman, di sisi lain, percaya bahwa sinar adalah gelombang karena mereka bergerak dalam garis lurus dan tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Tes penting dari sifat sinar katoda adalah bagaimana mereka akan dipengaruhi oleh medan listrik. Dalam menurunkan rasio massa terhadap muatan, Thomson telah menghitung kecepatan elektron, yaitu 1/10 kecepatan cahaya, sehingga berjumlah sekitar 30.000 km atau 18.000 mil per detik. Thomson menekankan bahwa kita memiliki materi dalam sinar katoda dalam keadaan baru, suatu keadaan di mana pembagian materi dilakukan jauh lebih jauh daripada dalam keadaan gas biasa. Keadaan di mana Thomson menekankan bahwa kita memiliki materi dalam sinar katoda dalam keadaan baru, suatu keadaan di mana pembagian materi dilakukan jauh lebih jauh daripada dalam keadaan gas biasa. Keadaan di mana semua materi, yaitu materi yang berasal dari sumber yang berbeda seperti hidrogen, oksigen, dan lain-lain, adalah satu dan jenis yang sama. Hal ini menjadi zat dari mana semua unsur kimia dibangun. Dengan demikian, elektron adalah partikel subatomik pertama yang diidentifikasi, materi terkecil dan tercepat yang diketahui saat itu. Sinar katoda adalah partikel bermuatan negatif yang sangat kecil.
Selanjutnya yaitu penemuan neutron. Pada percobaan Rutherford yang berhasil menemukan proton dan inti atom masih menjadi misteri. Jika atom tersusun atas proton dan elektron, jumlah massa proton dengan elektron seharusnya sama dengan massa atom. Namun, fakta saat itu justru memberi informasi bahwa jumlah massa proton dan elektron lebih kecil daripada massa atom. Nah, kemudian Rutherford ini menghitung massa dari atom dan ternyata massa inti atom hanya setengah dari massa atom. Pada tahun 1920, ahli fisika Amerika William Draper Harkness menduga adanya partikel lain dalam inti atom selain proton. Partikel tersebut mempunyai massa yang hampir sama dengan proton, tetapi tidak bermuatan. Ia menamakan partikel tersebut sebagai neutron. Oleh karena itu, partikel tersebut tidak bermuatan, maka keberadaannya sulit dibuktikan. 12 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1932, James Chadwick atau ilmuwan dari Inggris berhasil membuktikan keberadaan partikel neutron. Lihat pada gambar di atas merupakan eksperimen dari Chadwick. Dia melakukan eksperimen dengan menyusun polonium sebagai sumber partikel alfa, kemudian memasukkan berilium dan menggunakan lilin parafin. Kenapa menggunakan lilin parafin? Karena lilin parafin mengandung atom hidrogen. Bisa dilihat, penembakan pada partikel A ke planet berilium menghasilkan suatu radiasi yang tidak bermuatan. Apabila materi padat yang mengandung banyak atom hidrogen seperti lilin parafin ditempatkan sebagai penghalang, maka radiasi tidak bermuatan tersebut akan mengakibatkan proton dalam atom hidrogen terlempar keluar. Chadwick menunjukkan bahwa radiasi tidak bermuatan mengandung partikel-partikel tidak bermuatan yang memiliki massa 1,675 kali 10 pangkat min 27 kg atau yang hampir sama dengan massa proton. Chadwick mengamati bahwa berilium yang ditembak dengan partikel alfa memancarkan suatu partikel yang mempunyai daya tembus yang sangat tinggi dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Praktik ini yang disebut dengan neutron. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.